artis, public figure di kalangan pemuda-pemuda yang mengatasnamakan pemudi hijrah. Lah, sebenarnya apa sih hijrah itu? Makna hijrah itu, hijrah yang sebenarnya menurut kajian-kajian ilmiah yang ada di pesantren, hijrah itu seperti apa? Monggo, Gus Paini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai ya, sebenarnya kata hijrah, kalau kita melihat dari literasi Arab, literasi atau secara pemaknaan bahasa Arab, hijrah tidak memiliki arti yang sama dengan yang dipakai di Indonesia hari ini. Makanya hijrah di Indonesia kali ini kita bahasakan dengan hijrah kekinian, hijrah yang sudah mengalami perubahan makna dari makna asli. Pertama, hijrah itu kalau dalam pandangan fikih, dari sudut pandang fikih diartikan berpindah dari satu wilayah teritori menuju wilayah lain, ke tempat lain. Dan ini hukumnya adalah wajib jika memang di teritori yang dia tempati sudah tidak mendukung berjalannya ibadah-ibadah keislaman. Semisal ya, kita contohkan hari ini ada sebuah negara, semisal ada sebuah negara yang melarang umat Islam melakukan ibadah, sholat, puasa itu dilarang semua. Maka secara tuntutan fikih kita diwajibkan untuk pindah ke tempat lain yang memang di sana dibebaskan untuk umat Islam menjalankan ibadah. Ini arti pertama. Arti pertama hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Cuman begini, ternyata setelah fenomena hijrah di zaman Nabi ini sudah tertutup dengan terbukanya Mekah, ditaklukkannya Mekah. Ini kan para sahabat sudah tidak bisa lagi hijrah, sudah tidak ada lagi perintah hijrah. Ya. Sahabat kan karena tertindas di Mekah, karena mereka tidak bisa menjalankan Islam dengan nyaman di Mekah, diwajibkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Namun setelah Mekah takluk, setelah Fathu Makkah, Mekah sudah merdeka, Mekah sudah bisa dihuni umat Islam dan bebas menjalankan agama. Ini sudah tidak ada lagi perintah hijrah ke Madinah, ini sudah tidak ada. Lah, bagaimana dengan para sahabat yang sudah tidak punya kesempatan hijrah? Kan kewajiban hijrah sudah terputus. Ya. Terus apakah sahabat yang tidak hijrah ini tidak punya peluang untuk hijrah? Nah, ini ada hadis yang disebutkan ini dari hadis Sahih Bukhari ya, hadis yang terkenal valid. Itu disebutkan al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Yang disebut dengan orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Nah, kenapa Nabi menyebutkan ini? Motivasinya apa? Agar orang yang tidak berkesempatan hijrah, tidak punya kesempatan untuk hijrah karena sudah Fathu Makkah, ini punya kesempatan untuk melakukan, untuk disebut orang yang hijrah, muhajir, yakni orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebatas itu pemaknaannya. Kemudian jika pemahaman ini sudah kita kunci bahwa secara hadis
orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mencegah atau meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini kita benci pemahamannya. Terus kata ini ketika kita terapkan di Indonesia, ternyata hijrah itu dimaknai sama dengan taubat, menghentikan hal-hal buruk atau berpindah dari satu keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Terus dari keadaan yang baik menjadi lebih baik. Ini hari ini diartikan seperti itu. Lah, dari bahasa seperti itu, maka sejatinya hijrah itu tidak punya ciri-ciri khusus. Apakah harus bercadar atau harus berpakaian Islami atau harus bercelana cingkrang ya, atau berjenggot. Ini tidak ada maksud untuk menyinggung siapa-siapa sebenarnya. Cuman ini berbicara tentang ilmiah. Hijrah itu diartikan orang-orang yang meninggalkan hal yang dilarang. Itu saja. Orang yang berkomitmen untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Terus ada dalam hadis sahih, hadis Arba'in Nawawi ya, yang ada 40 hadis. Sebenarnya ada lebih, ada bonusnya. Di sana disebutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Ya. Ila ma hajara ilaihi. Ini yang ngaji kemarin. Artinya bagaimana? Jika ada orang hijrah, tujuannya adalah Allah atau utusannya, yakni Nabi Muhammad. Tujuan hijrahnya itu adalah Allah dan utusannya. Tujuan itu di hati. Maka hijrahnya seseorang tersebut sesuai dengan apa yang dia niat. Jadi dia berpindah dari satu keadaan menuju Allah, menuju perintah-perintah Allah, menuju larangan-larangan Allah, murni karena Allah. Berarti berpindah dari satu tempat menuju Allah. Tapi kalau hijrahnya ila dunya ya, awim ro'atin ila dunya terus ila imro'atin, dan maka hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka tujuan hijrahnya, jika motivasi hijrahnya adalah untuk urusan duniawi, untuk urusan perempuan yang ingin dinikahi, mencari popularitas agar bisa mendapatkan hati perempuan, yang mendapatkan makom, maka hijrahnya adalah ya hijrah dari satu tempat menuju perempuan, dari satu tempat menuju dunia. Artinya bagaimana? Hijrah itu baik atau buruk itu dilihat dari tujuan. Ya. Hijrah itu baik atau buruk dilihat dari tujuan. Bahkan dalam satu keterangan itu dalam kitab Faidul Qadir, syarah dari Jami' Shaghir, yang menjelaskan tentang hadis demikian, itu dijelaskan bahwasanya yang menjadi tolak ukur hijrah itu adalah niat. Hijrah itu sekalipun bernuansa agama, kalau niatnya duniawi, maka ya hijrah dari satu tempat menuju duniawi, bukan menuju Allah. Ya. Sekalipun penampilannya adalah agamis. Itu ini dari pendapat kita Faidul. Kalau kita artikan secara makna, secara adil secara ilmiah, hijrah itu kalau kita artikan berpindah dari keburukan menuju kebaikan, saya rasa semuanya akan sepakat bahwa hijrah itu merupakan sebuah hal yang positif. Cuman melihat dari latar belakang yang saya sebutkan tadi, niat,
Meskipun seseorang ini berubah menjadi baik, tapi kalau niatnya tidak baik, maka tujuan hijrahnya itu kita sholat tapi agar mendapatkan seorang perempuan, maka sholat kita ini ya untuk perempuan, bukan untuk Allah. Tentu ini bukan hal yang positif, sekalipun kita katakan ini hijrah. Oke. Kemudian mengenai masalah fenomena ini, kita mengartikan hijrah itu hendaknya harus sesuai dengan literasi, harus sesuai dengan pengetahuan, harus sesuai dengan ilmu, bahwa jika kita ingin menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik, tentunya harus segala hal, dari segala hal. Dan yang pertama adalah niat. Niat adalah pondasinya. Terus pekerjaan-pekerjaan lain yang keluar dari anggota tubuh kita ini menjadi pendukung. Ada hal menarik yang saya temukan tadi dari hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, itu disebutkan bahwa orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Cuman yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa kok hadis ini redaksinya itu disandingkan dengan bahasa tamatil muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau redaksi lengkapnya tamatil muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Terus wal muhajiru man hajara mana Allah. Pertama, Rasulullah menyebutkan seorang muslim yang sempurna adalah muslim yang orang lain itu selamat dari lisannya, selamat dari keburukan tangannya. Muslim yang sesungguhnya adalah muslim yang menjaga lisan agar tidak ada satupun orang yang tersakiti dari lisannya. Muslim yang sesungguhnya adalah muslim yang menjaga tangannya, ya, menjaga tangannya agar tidak ada satupun dari muslim lain yang tersakiti oleh tangan. Terus setelah itu baru Rasulullah mengatakan al-muhajiru man hajara mana Allah. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan. Apa korelasi antara orang yang menjaga lisan, orang yang menjaga tangan dengan orang yang hijrah? Oh, itu maksudnya bahwa orang yang hijrah sesungguhnya itu haruslah secara total seluruh yang dilarang oleh Allah itu harus dijaga, harus dihindari, termasuk hal yang paling ringan. Yang paling ringan itu urusannya dengan lisan. Makanya semisal kita mengatakan hijrah tapi orang lain masih tersakiti oleh lisan kita, maka sungguh ini belum bisa dikatakan orang yang hijrah secara hakikat, orang yang hijrah secara sempurna, belum bisa dikatakan seperti itu. Bahkan ini tidak menggambarkan orang yang hijrah. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Wong dalam redaksinya itu menggunakan manaha dalam kaidah memahami dalil, ya. Ketika menggunakan kata ma ini termasuk bahasa yang umum, bahasa yang universal. Tanpa universal itu maksudnya secara keseluruhan. Berarti segala hal yang dilarang oleh Allah itu harus dihindari, termasuk hal-hal yang kaitannya dengan lisan, kaitannya dengan ini sangat menarik. Jika kita kok hari ini menyaksikan orang yang berkata hijrah tapi sering mentakfir, mengkufurkan saudaranya yang sudah jelas-jelas muslim, terus membid'ahkan, memfasikkan orang-orang yang jelas-jelas muslim, ya, ini tentu belum bisa menggambarkan orang yang betul-betul sudah hijrah secara hakikat. Kalau untuk sederhananya seperti itu dulu, mungkin akan ditambahkan.
Oke, terima kasih. Mungkin Raham di sana. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya untuk pemaknaan kata hijrah itu meskipun cenderung dimaknai adalah orang yang berpindah dari keadaan yang buruk menuju pada keadaan yang lebih baik, itu kalau semisal dikorelasikan dengan bahasa yang tepat untuk bisa menggambarkan orang yang semacam itu seperti tadi yang telah disampaikan adalah kata taubat. Jadi sebenarnya kalau kita melihat fenomena banyaknya orang hijrah itu adalah bentuk dari fenomena orang yang melakukan taubat. Nah, kata taubat sendiri ternyata setelah dilihat seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ya, Ulumuddin, disebutkan bahwa untuk mendefinisikan taubat itu tersusun dari 3 hal. Yang pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua adalah hal, yang ketiga adalah fi'il. Sehingga apa? Sehingga seseorang yang ingin memulai hijrah, seseorang yang ingin memulai taubat, hendaknya dia tidak lengah, tidak acuh tak acuh terhadap ilmu. Karena ilmu itu ibaratkan pintu menuju taubat ataupun hijrah yang diinginkan oleh kalangan kita saat ini. Nah, dalam ilmu sendiri itu sebenarnya karena yang pertama di sana disebutkan bahwa ketika seseorang hanya mengetahui bahwa ini halal, ini haram, namun dia tetap melakukan hal yang dilarang dan menjauhi hal yang diperintahkan, misalnya, maka di sana tidak dianggap sebagai orang yang bertaubat. Artinya apa? Artinya seseorang yang sudah memiliki ilmu, yang dianggap memiliki ilmu, itu pasti nanti rentetannya akan melanjut pada hal kemudian fi'ilnya itu. Karena ibaratkan kartu domino ya, kalau disusun satu jatuh maka yang lainnya pun jatuh, efek domino seperti itu. Sehingga yang dimaksud daripada ilmu di sini adalah ilmu yang memang hakiki, ilmu yang didasari oleh iman dan juga keyakinan dari diri kita. Dari mana kita bisa membangun keyakinan itu? Keyakinan itu bisa timbul ketika seseorang itu sudah mengetahui bahwa perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu ya, itu bisa membuat kekasih kita merasa kecewa, semacam ini. Ibaratkan jika Anda mengecewakan kekasih Anda, kan hati Anda merasa tersakiti. Sehingga dari pengetahuan yang semacam itu maka Anda tidak akan bertindak untuk melakukan apa yang membuat hal tersebut terjadi. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di era saat ini? Maka sebagian dari dari pemahaman terhadap penjelasan tadi itu memang yang harus ditekankan adalah pembelajaran. Artinya jangan sekali-kali hanya fokus pada mengajar. Kadang di antara kita itu cenderung teledor dalam hal itu, karena kita sudah merasa mumpuni, kita sudah merasa hebat gitu ya, gak perlu belajar lagi. Akhirnya kita itu tidak menerima pembelajaran baru, tidak menerima diskusi baru. Akhirnya kita tertutup. Nah, sangat disayangkan sekali karena dari fenomena hijrah itu banyak dari teman-teman kami itu tidak menerima forum-forum diskusi seperti saat ini, seperti yang kita laksanakan sekarang. Karena mereka sudah sudah meyakini bahwa apa yang sudah terdoktrin
doktrin dalam diri mereka itu sudah yang paling benar. Istilahnya apa ya, mereka itu menganggap bahwa mereka lah yang paling benar. Padahal ini saya ambil contoh ya dari sebagian kasus apa ya, kasus hijrah yang agak keliru. Itu kasus cadar itu ya. Memang kalau kita melihat dalam berbagai literatur, hukum memakai cadar itu khilaf antara ulama. Karena ada ulama yang berpendapat bahwa seluruh bagian tubuh perempuan itu merupakan aurat. Namun kalau kita mau fokus pada pendapat jumhur, pendapat mayoritas, mereka itu sepakat bahwa semuanya memang aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini berdasarkan pada larangan Kanjeng Nabi di saat para sahabat wanita itu pergi haji dan umroh. Mereka justru pada saat itu, kita tahu sendiri di negara Arab yang memang budayanya memakai niqab, memakai cadar. Kanjeng Nabi melarang itu. Andaikan wajah dan kedua telapak tangan itu merupakan aurat, padahal yang namanya perintah itu tidak mungkin bertentangan dengan larangan, lantas kenapa ini dikatakan aurat? Ini kan macam itu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kita tidak bisa semerta-merta menyalahkan orang yang memakai niqab atau orang yang tidak memakai niqab, karena di dalam kaidah fikih itu dikenal sebuah istilah tarkul mustahab li ajli alifi qulubin nas. Meninggalkan kesunahan, semisal niqab itu dihukumi sunnah, karena kita dari awal sudah menyelesaikan bahwa niqab itu tidak wajib ya. Tidak wajib dalam artian masih dipertentangkan ulama. Andaikan dikatakan sunnah, tapi itu bisa membuat banyak orang salah paham, membuat orang suudzon seperti itu, maka justru meninggalkan kesunahan itu mustahab, karena akan menyebabkan orang lain melakukan keharaman ghibah, keharaman istihza, menghina, melecehkan dan lain sebagainya. Akhirnya yang dijadikan sasaran itu justru adalah Islamnya, dan hal ini tidak baik bagi berjalannya dakwah di negara kita. Itu salah satu contoh bahwa salah satu usaha, tindakan agar menjadi lebih baik tidak didasari oleh dari yang awal itu ilmu. Berarti untuk bisa menyelesaikannya, ya janganlah pernah berhenti belajar, karena bahayanya orang yang bodoh meskipun dia teman kita itu lebih besar daripada bahayanya orang yang memusuhi kita sedangkan dia pintar. Berarti kalau maksudnya itu teman kita itu adalah sesama muslim sebagai pendakwah seperti itu ya, tapi menggunakan cara yang salah karena tingkat keilmuannya itu sangat minim. Tingkat keilmuan itu yang saya maksud adalah bukan hanya sekedar hafal. Kadang kan sekarang banyak orang mengatakan banyak hafal berarti dia semakin pintar, kan semacam itu. Bahkan mungkin ini yang perlu diapresiasi dari Menteri saat ini Nadiem Makarim ya, yang tidak hanya mengandalkan hafalan, tapi juga pemahaman untuk bisa masuk ke seluk-beluk ideologi apa yang dia pahami. Artinya pemahaman terhadap materi itu. Sehingga ya wajar-wajar saja semisal ada orang yang memang suka menyalah-nyalahkan seperti tadi yang disebutkan takfiri gitu ya. Kaum kafir yang suka mengkafir-kafirkan orang. Ada sebuah keterangan yang menarik di dalam sebuah kitab bahwa dianggap tidak baik seseorang yang
bahwa dia itu mati kafir, meskipun kenyataannya orang yang dia bicarakan saat itu memang orang kafir atau non muslim lah, itu ya. Meskipun non muslim, Anda katakan dia itu akan mati kafir, akan mati masuk neraka, jahanam dan lain sebagainya, itu sangat tidak dianjurkan sekali. Kenapa? Karena ketika kita mengklaim orang yang semacam itu, kita itu seolah-olah mendahului kodok dan kodarnya pangeran, kodok dan kodarnya Allah. Bisa saja orang itu di akhir hidupnya masuk Islam, sedangkan kita yang Islam bisa saja di akhir hayat kita menjadi naudzubillah sul khotimah semacam itu. Sehingga saya rasa memang tetap didasari oleh ilmu itu. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mungkin apabila ada pertanyaan bisa langsung berkomentar di kolom komentar Instagram Formasi Ruang. Monggo kopi Enggak. Ya. pokoknya Mungkin ada waktu sedikit ya. Saya ingin menjelaskan sebelum ada kelanjutan. Ini yang agak menarik ya. Saya ingin melanjutkan dari pembicaraan yang awal bahwa ilmu adalah susunan penting, unsur penting dalam tauhid. Kenapa? Karena seseorang itu tidak bisa menghindari dosa kalau tidak tahu. Tidak mungkin seseorang itu bisa menghindari dosa kalau tidak tahu hal itu dosa. Terus kita tahu ini dosa, ini tidak dosa, ini bid'ah, ini bukan bid'ah. Ini kan sangat banyak hal yang harus kita ketahui. Termasuk dalam ranah kita melarang orang lain. Nahi mungkar ya harus dengan ma'ruf, dengan ilmu, dengan hal yang baik kan seperti itu. Jika kita melarang orang lain dengan cara buruk, tentu keburukan itu akan menjadi bumerang juga bagi kita sendiri. Seperti itu. Kemudian mengenai masalah saya ingin menegaskan bahwa hijrah yang sesungguhnya itu harus secara total kita meninggalkan hal-hal yang dilarang. Dan hijrah itu tidak harus dengan gaya, dengan tren, dengan ciri khas, tidak harus. Yang terpenting kita menghindari yang dilarang oleh Allah, kita sebenarnya sudah hijrah. Dan kita tidak perlu koar-koar lah, tidak perlu kita tampakkan. Yang terpenting kita harus bicara substansi. Kita harus yang terpenting dari hidup ini ya substansinya, bukan labelnya kan seperti itu ya. Kalau kita dikatakan ini bukan hijrah gara-gara kita tidak berjubah ya itu tidak benar kan seperti itu. Mungkin sederhananya lah. Oke, terima kasih. Sekarang ketika kita melihat fenomena hijrah kekinian ini yang dimotori oleh publik itu seperti ustaz-ustaz sosmed itu seperti ini atau artis yang tiba-tiba jadi ustaz, yang banyak penggemarnya, banyak followernya, yang ketika memberikan statement kepada kita itu doktrinnya itu seakan-akan masuk kan gitu. Ketika doktrin itu masuk, kita juga akan masuk ke doktrin itu. Kadang ada yang membid'ahkan, pernah viral di salah satu stasiun TV itu ustaz artis yang ketika tiba-tiba jadi ustaz membid'ahkan amalia-amalia yang biasanya kita lakukan seperti tawasul. Nah, bagaimana kita menanggapi tren-tren yang seperti ini? Tren yang hanya
mengedepankan eksistensi daripada substansi hijrah itu sendiri. Monggo saya. Lebih dahulu saya ya gini. Saya sudah katakan tadi bahwasanya hijrah itu tidak ada hubungannya dengan tren. Ya, hijrah itu tidak ada hubungannya dengan tren. Yang terpenting secara makna hijrah itu adalah meninggalkan hal yang dilarang. Atau jika diartikan kebalikannya, melakukan hal yang diperintah, itu pun secara otomatis ya. Ketika kita diperintah untuk meninggalkan hal yang dilarang, berarti kita diperintah untuk menjalankan hal yang diperintah. Kemudian jika hijrah yang trennya ini kurang baik, kurang bisa diterima, mungkin ini dakwah. Ya, saya katakan ketika hijrah itu membawa tren, membawa gaya, membawa ciri khas, tentu ini budaya. Karena yang terpenting kan maknanya, substansinya kan. Kita menjauhi larangan. Tapi ketika membawa gaya, tentu kita harus menyelidiki gaya ini tepat atau tidak. Semisal Indonesia kita punya cara untuk menjauhi larangan Allah yang berupa membuka aurat dengan memakai sarung. Ini kan gaya. Tidak harus dengan sarung, dengan celana nggak masalah, kan seperti itu secara substansi. Ketika menggunakan sarung, ini adalah ciri khas. Nah, ternyata ini adalah ciri khas kaum pesantren, ciri khas kaum Nusantara, ciri khas Indonesia asli. Kemudian dilihat dari sudut lain, dari sudut negatifnya. Kita cari negatifnya apa, semisal tidak ada dalil, misalnya dari syarat, tidak ada dalil, tidak ada, Rasulullah tidak pernah pakai sarung, misal. Lah, ini kan kaitannya hanya dengan cara seperti itu, teknis. Lah, terus mereka mengusung juga ingin menampilkan tren juga, ingin menyaingi tren tradisional yang sudah ada, tren tradisi yang sudah ada di Indonesia dengan memunculkan gaya nikok, dengan gaya cadar, dengan gaya cingkrang, dengan gaya jenggot. Ini kan kita artikan hanya sebagai gaya, ya, tren. Ya. Maka gini, kalau kita bicara tren, ya tinggal kita lihat trennya itu baik atau buruk. Trennya itu punya nilai positif atau nilai negatif, kan seperti itu. Ini kelayakan secara adat, kelayakan manusia memandang, karena uraf atau adat itu ya sesuatu yang dianggap oleh akal sehat itu baik. Ketika gini, kita punya gaya di Indonesia, salah satunya adalah punya gaya untuk menutup wajah, menutup wajah dengan gaya bercadar. Kita katakan bercadar, karena menutup wajah tidak harus bercadar. Hari ini kita sudah didukung dengan gaya masker. Kita sudah menutup wajah dengan cara bermasker. Ya, tren terbaru, tren versi corona. Ini kan, apakah itu ada negatifnya? Apa itu mengesankan hal yang negatif? Tentu hari ini yang tidak bermasker malah yang negatif, yang tidak menutup wajah malah yang negatif. Nah, terkait masalah menutup wajah itu memang sudah ranah perkhilafan, ranah banyak pendapat. Jadi kita harus menghargai yang bercadar dengan yang tidak bercadar, kita harus saling menghargai. Cuman seperti ini, ada dalam fikih itu urusan dengan bercadar. Ketika kita membuka wajah, perempuan itu membuka wajah, ini menarik. Misal perempuannya itu memang menarik, ya menarik, cantik ya. Dengan membuka wajah saja, tentu banyak menimbulkan permasalahan. Banyak laki-laki yang ingin melihatnya, banyak laki-laki yang ingin berebutnya, banyak laki-laki yang ingin menggodanya. Tentu ini sudah ranah lain. Ini bukan ke ranah perkhilafan menutup wajah itu aurat atau bukan. Ini menghindari terjadinya
fitnah atau kekacauan. Maka perempuan itu yang harus menutup wajah. Nah, apakah menutup wajah harus dengan cadar? Ya tentunya tidak. Ya, ketika perempuan itu sudah tidak menampilkan kecantikannya, saya rasa sudah cukup. Ketika pakai masker, apa kelihatan cantik? Kan nggak tahu apakah bibirnya seksi atau tidak, kan tidak tahu ya ketika pakai masker kan. Nah ini sudah cukup untuk menghilangkan rasa yang menimbulkan hal yang menyenangkan bagi seorang laki-laki. Jadi fenomena hijrah itu kalau urusannya dengan gaya, ini berarti sudah bukan substansi. Lah kita tinggal lihat gayanya ini, gaya yang mengesankan hal yang baik atau hal yang buruk. Ketika ini hal baik, maka ya nggak masalah kan seperti itu. Tapi kalau nilainya ini sudah dipandang buruk, misal ini menjadi ciri khas yang kurang baik, ya, ciri khas negatif, maka untuk menghindari suudzon orang lain, ini harus dihindari. Terima kasih. Kita masuk pada pertanyaan. Sini pertanyaan dari para netizen yang sudah masuk di akun Instagram Informasi Ruang. Mungkin pertanyaan ini untuk Saam dulu. Ini pertanyaan dari Iza 1323. Mau bertanya Min. Di era ini banyak orang hijrah, dari yang awalnya tidak memakai hijab, kemudian sekarang memakai hijab dan bercadar. Saking banyaknya orang yang berhijrah sehingga cadar pun menjadi trending. Melihat hal yang seperti itu, melihat hal yang seperti itu, si B pun menjadi tertarik untuk memakai cadar hanya untuk style. Sedangkan style seperti itu bukan budaya kita, akan tetapi budaya Arab. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa hukum dari memakai cadar hanya untuk style, mengikuti trending, sedangkan di negara kita memakai cadar itu biasanya dipandang sebagai aliran yang tidak diterima netizen. Sebenarnya jawabannya tadi sudah ada, mungkin bisa penegasan diperjelas. Ya. Ini tentang tren itu ya. Sebenarnya apa yang sudah menjadi sunnah itu tetap sunnah, dan apa yang menjadi larangan itu tetap menjadi larangan. Ya, contohkan seperti halnya masalah jenggot sama masalah cingkrang gitu ya. Kalau kita melihat dari banyak redaksi kan banyak kita temukan perintah Kanjeng Nabi untuk memelihara jenggot bagi orang yang memiliki jenggot. Ya, jadi jangan paksakan gitu kan. Demi memiliki jenggot akhirnya menundukkannya dengan memakai obat-obat tertentu. Kemudian cingkrang pun sangat banyak ditemukan. Entah itu maksudnya cingkrang itu maksudnya pakaian yang di atas mata kaki ya, entah itu sarung, entah itu jubah ataupun celana. Yang dimaksud cingkrang di sini itu banyak kita temukan. Yang awalnya sunnah ya tetap selamanya menjadi sunnah seperti itu. Namun akhir-akhir ini muncullah sebagian kelompok yang justru perkara yang sunnah itu kemudian dijadikan sebagai apa ya, sebagai senjata untuk menyalah-nyalahkan, untuk mengutuk orang-orang yang tidak melakukan sunnah tersebut. Jadi saya rasa hal ini merupakan masalah yang sepele sebenarnya. Perkara sunnah tapi dibesar-besarkan. Ibaratkan orang nggak sholat duha semisal ya, itu disalah-salahkan terus. Ini yang menjadi polemik dengan masyarakat. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi semacam itu ya? Bagaimana cara kita menyikapi? Kalau bagi pemakai
bagi orang yang ingin bercadar atau ingin bercinta, ketika sudah tahu bahwa itu merupakan anjuran sebenarnya, menganggap bahwa itu merupakan anjuran, tahu dan menganggap merupakan sebuah anjuran, maka kita ketahui dulu kaidah tadi tarkul mustahab di ajli ta'lifi qulubin nas mustahabun, mustahab. Sehingga permasalahannya itu lebih meruncing pada pertarungan antara kaum sosialis dengan kaum agamis. Mereka yang mengklaim bahwa mereka adalah kaum agamis itu sangat tidak terima dengan kaidah tadi itu. Kenapa kita meninggalkan kesunahan demi menyenangkan orang lain, demi menjaga perdamaian dengan orang lain? Wong ini perintah Kanjeng Nabi, misalnya begitu. Sedangkan yang sosialis ini beranggapan bahwa semua hal yang berdampak negatif pada masyarakat, anggapan-anggapan masyarakat seperti hibah dan sebagainya, itu harus ditinggalkan semuanya. Bahkan mungkin hal ini kemudian yang awalnya sunnah, karena kita tidak mau melakukan, semisal kaum sosialis itu sangat anti dengan perkara sunnah yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, akhirnya perkara yang sunnah itu kemudian berganti hukum menjadi perkara yang makruh atau bahkan bisa haram semacam itu. Ini menjadi polemik. Lantas bagaimana kita menyelesaikannya? Kita menyelesaikannya itu dengan jalan tengah, dengan jalan moderat. Artinya bagaimana? Artinya marilah kita menjadi orang yang agamis plus sosialis, sosialis plus agamis, semacam itu. Kalau semisal misal sudah terlanjur terjadi seperti ini, kan kesannya itu malah kesunahan itu kemudian direbut, dicuri oleh kalangan-kalangan yang kita anggap buruk, kan macam itu. Dicuri oleh kalangan yang dianggap buruk, itu kan kemudian malah menjadi menjadi kesalahan kita, salah satu PR bagi kita. Bagaimana caranya supaya kesunahan itu tidak lagi menjadi ciri khas? Jalan tengahnya bagaimana? Jalan tengahnya marilah kita sama-sama saling menjaga perasaan antara satu sama lain. Namun bagaimana? Namun tidak serta-merta kita menjustifikasi buruk, totalitas hal tersebut menjadi sangat buruk untuk kita lakukan. Kalau kita melihat dari salah satu contoh kaum yang sosialis dan agamis, mereka itu memahami bahwa tren-tren yang terjadi, perintah atau larangan yang mungkin kesannya itu terkait sama tren, itu mereka artikan itu adalah adat gitu ya, adat budaya tradisi yang ada di zaman itu. Ini adalah contoh dari moderat. Artinya kita tidak lepas dari tuntutan syariat, juga kita tidak lepas dari tuntutan kemasyarakatan. Bahkan justru ada yang mengatakan kalau di sana pakaiannya itu serba jubah, serba surban gitu ya, maka kalau di Indonesia sunahnya bagaimana? Sunahnya berarti batik, berarti sarungan, yang hitam, semacam itu ya. Akhirnya itu yang mungkin kita jadikan sebagai solusi. Lalu kalau sudah ada orang yang terlanjur memakai pakaian yang semacam itu, lalu kemudian bagaimana kita bersikap terhadap orang tersebut? Ya kita jagalah zon-zon kita, dugaan-dugaan kita,
Jangan sampai kita itu menjustifikasi bahwa dia itu berasal dari golongan-golongan, istilahnya golongan jalur kiri atau jalur kanan gitu ya. Kita jaga diri dulu, lalu kemudian kita ajak untuk kemudian berdiskusi. Dan bagi orang yang memakai itu ya harus terbuka dalam diskusi tersebut, semacam itu. Namun kalau dia tetap bersikeras, ya sudah, kita biarkan karena itu merupakan haknya. Dan bahkan itu saya rasa tetap memiliki manfaatnya, yaitu tetap melestarikan sunnah yang memang berasal langsung dari teks ya. Saya bilang teks, bukan konteksnya, teks. Karena bisa dikatakan kaum agamis itu adalah kaum yang mengedepankan teks, sedangkan kaum sosialis itu adalah orang yang lebih mengedepankan konteks. Secara garis besar, cara kita bersikap yaitu dengan wajar-wajar saja, tidak perlu terlalu ekstremis. Namun juga kita berusaha untuk melakukan ajaran-ajaran yang memang dianjurkan oleh syariat. Jangan hanya karena Anda merasa sosialis kemudian Anda mengabaikan perintah-perintah sunnah yang lain, seperti siwakan gitu, Anda mengabaikannya, seperti sholat sunnah Anda mengabaikannya. Sehingga marilah kita menjadi orang yang agamis dan sosialis. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ini untuk pertanyaan lagi Indus Paini. Di sini pertanyaan dari Kenzo Zanfar. Ini Fauzen. Ini orangnya maksa tapi harus dibaca pertanyaannya. Kalau nggak dibaca nggak mau nonton lagi. Tanya nih, apa makna inti hijrah? Apakah ada ukuran usia dan batasan untuk berhijrah? Ya. Kalau apa makna hijrah? Kalau kita bicara, ya tergantung kita bicara pakai istilah siapa seperti itu. Kalau kita pakai istilah yang menjadi tren hari ini, tentu makna hijrah itu adalah berpindah dari hal yang baik menuju lebih baik, dari yang buruk menuju hal baik. Tapi kalau kita pakai istilah secara kitab salaf, acuan kita, ya hijrah itu ya tadi yang disebutkan oleh Rasulullah adalah man hajara manahallahu anhu. Sesuatu yang seseorang yang menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seluruh hal yang dilarang oleh Allah. Itu pemaknaan hijrah. Orang yang hijrah itu adalah orang yang menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Secara otomatis melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah. Simpelnya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, hijrah itu adalah taubat. Bertaubat ya. Kalau diartikan seperti itu, maka tidak ada batasan usia yang secara spesifik. Setiap orang yang melakukan kesalahan ada kewajiban bertaubat secara langsung. Dan tentu ini setelah melewati batas tertaklif ya. Kalau anak kecil melakukan kesalahan tentu belum ada kewajiban bertaubat. Cuman harus dilatih menjadi orang yang baik. Dikaitan dengan umur, usia tidak ada. Hijrah itu tidak ada kaitan dengan usia. Kaitannya hanya dengan ketika kita melakukan dosa ya hendaknya segera bertaubat. Ketika kita artikan hijrah itu, dan tidak perlu kita mempermasalahkan istilah itu tidak perlu dipermasalahkan, kecuali istilah itu ada kaitannya dengan dalil. Misal aqimus sholat diartikan apa? Kita dirikan doa, semisal apa kita dirikan pekerjaan yang didahului takbir dan diakhiri salam, baru kita bicara istilah di sana, harus ngotot. Ketika bicara dalil yang kaitannya istilah itu mendukung pemaknaan. Kalau kita artikan sholat itu hanya doa, berarti yang wajib doa, bukan sholat, bukan fi'lu yang biasanya itu.
maka di sana kita harus ngotot bicara istri. Namun kalau dalam permasalahan hijrah ini saya katakan tidak perlu ada perbincangan yang terlalu serius terkait pemaknaan. Oh, substansinya seperti itulah, intinya kayak itu, intinya jadi lebih baik. Intinya kalau dosa ya bertaubat. Intinya kalau melakukan hal-hal yang dilarang ya harus dihindari, hal-hal yang baik ya harus dilakukan. Itu saja. Tidak harus dengan tren, tidak harus, ya intinya dengan simpel gitu aja. Mungkin sebenarnya ini mau hijrah takut ada batasan usia. Sini ada pertanyaan lagi dari Sayyidatus Sholihah. Nanya Min, banyak dari beberapa orang yang saya temui yang dulunya bergaya sebagai anak hits, baik secara penampilan dan juga akhlak, sekarang tiba-tiba berhijrah karena kejadian tertentu. Permasalahannya hijrahnya mengikuti aliran yang bisa dibilang radikal, ikut-ikutan yang sedikit-sedikit mengharapkan sesuatu dan mengejar hal-hal yang biasa menjadi dosa. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang baru berhijrah dengan aliran yang radikal? Dan di sini juga ada tambahan juga tip bagaimana cara untuk mencari ustadz, guru untuk teman-teman yang dasar Islamnya kurang agar terhindar dari Islam yang radikal. Mungkin Gus Faini. Ya, dan ditambahkan. Tadi pertanyaannya bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang hijrahnya itu cenderung radikal. Pertama begini, kita memang harus tahu bahwa Islam itu harus diajak, harus didakwahkan, harus dibumikan dengan baik agar orang lain itu mau ikut. Karena kita perang itu bukan untuk tujuan apa. Jihad dalam Islam itu tujuannya adalah agar mereka ikut. Tapi hari ini perang sudah sangat menggambarkan keburukan, kekerasan, bahkan bisa menjadi Islam dihindari. Sekarang saja ketika bom di mana-mana itu sudah diklaim dari Islam, padahal yang radikal itu tidak hanya Islam. Nah, terkait menyikapi itu, kita secara sikap tentu untuk pribadi tentu kita tidak boleh merasa lebih baik dari mereka. Secara sikap batin kita tidak boleh, sekalipun mereka jahat seperti itu ya, mengkafirkan kita dan membid'ahkan kita, tentu kita tidak boleh merasa lebih baik dari mereka. Tapi secara sikap dohir kita, untuk pribadi kita sendiri, jangan sampai kita ikut kepada mereka, jangan sampai kita ikut-ikutan dengan mereka lah. Karena kita sudah bisa membaca dengan akal sehat mana yang ini baik, mana yang ini buruk, mana yang bagi masyarakat ini bisa diterima, mana yang bukan yang tidak bisa diterima. Artinya agar kita ini harus berjuang mencitrakan Islam itu dengan baik. Jika kok ada sebagian oknum menimbulkan citra buruk, maka kita harus memeranginya dengan citra baik. Kita sikap kita ya kita tampilkan keramahan untuk melawan mereka. Mungkin tambahannya tipsnya itu bagaimana cara untuk mencari ustadz, guru untuk teman-teman yang dasar Islam kurang agar terhindar dari Islam. Nah, sebenarnya untuk yang pertama ya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini radikal atau bukan. Kita lihat di dalam sebagian contoh fatwa itu dalam pembahasan khomer ya. Khomer itu kan sebagaimana kita tahu saat ini hukumnya haram. Namun mungkin dari teman-teman ada sebagian yang belum mengetahui bahwa dulu di zaman para sahabat khomer itu sudah sangat melekat di tengah mereka, di tengah para pedagang,
pedagang dan juga peminum khamar. Bahkan kalau kita tahu salah satu di antara kebiasaan Sayyidina Umar itu memang suka minum khamar. Namun itu sebelum khamar diharamkan. Nah, uniknya Islam, indahnya Islam, kesempurnaan Islam dalam pelarangan khamar itu tidak serta-merta langsung kemudian diklaim sebagai perbuatan yang buruk, sebagai hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau saya boleh bacakan salah satu di antara ayat Al-Quran ya. Ini tahapan pengharaman khamr. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasanan inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Di sana dijelaskan bahwa perasan anggur, perasan kurma yang kemudian dibuat mabuk-mabukan itu merupakan rezeki yang baik, dan di dalamnya terdapat tanda bagi orang yang berakal. Kemudian yang kedua, ini awalnya nggak langsung ya, ini dipuji dulu, khamr itu dipuji dulu. Lalu kemudian yang kedua, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Para sahabat bertanya padamu wahai Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah bahwa di dalamnya itu terdapat dosa yang sangat besar dan manfaat bagi manusia. Sedangkan dosanya atau bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ketika ayat kedua ini turun, sebagian sahabat ada yang meninggalkan khamr. Mereka beralasan karena wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Kemudian sahabat yang lain tetap meminum khamr, berdagang khamr dengan alasan apa? Dengan alasan wa manafi'u linnas, ada manfaatnya juga bagi manusia, semacam itu. Lalu kemudian ini ada sebuah kasus bahwa sahabat ketika sholat itu keliru bacaannya, sehingga turunlah ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Adalah maksudnya ini, wahai orang yang beriman, janganlah mendekati sholat, janganlah melakukan sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Keharamannya itu berarti hanya teringkas dalam sholat. Ini semakin banyak sahabat yang meninggalkannya. Lalu barulah setelah itu turunlah ayat yang berikutnya, ayat yang memang menjelaskan tentang keharamannya itu. Barulah setelah itu para sahabat di Madinah itu berbondong-bondong untuk apa? Untuk meninggalkan khamr tersebut. Bahkan banyak dari para peminum itu yang sudah punya stok bertong-tong khamr, arak, itu langsung ditumpahkan di jalanan. Artinya apa? Artinya bahkan di zaman para sahabat, kaum terbaik, kaumnya Nabi Muhammad yang terbaik, itu Islam sangatlah hati-hati. Syariat diturunkan secara bertahap, tidak secara radikal, tidak dengan cara menteror, menyalahkan, mengharamkan, mengkafirkan, menjahanamkan dan lain sebagainya. Jadi dari sini mungkin kita bisa petik pelajaran bahwa seseorang yang menyalahkan atau kesannya itu mengkafir-kafirkan, intinya suka mengancam seperti itu ya, itu adalah radikal, salah satu bentuk keradikalannya. Maka kita cari yang sebaliknya, kita cari guru yang sebaliknya, guru yang selalu menebarkan kedamaian, menebarkan senyum,
dikembalikan pada individu-individu, atau bisa kita bertanya pada orang yang lebih senior, siapa orang yang bisa kita ikuti. Artinya dari sebelum kita bisa sebelum kita mengikuti orang itu, kita harus klarifikasi terlebih dahulu, harus lihat dari sosialnya, kemudian dari ibadahnya, kemudian dari mana dia berasal, kemudian keilmuannya, itu juga harus dipertimbangkan. Nggak bisa secara praktis, nggak bisa kita hanya karena dia nongol di TV, hanya karena dia itu sering kelihatan di YouTube, wah orang ini hebat karena dia banyak followernya, karena dia banyak subscribernya, seperti itu. Justru kadang orang-orang yang nggak terlalu banyak followernya seperti ini, gitu ya, orang yang nggak terlalu banyak subscribernya, itu justru yang pantas untuk disimak, gitu, daripada kita mengedepankan popularitas dari pendaki tersebut. Karena dalam dunia maya itu kan semuanya bisa dimanipulasi semacam itu. Jadi kalau yang di sini asli, apalagi moderatornya ini asli. Oke, terima kasih. Kesimpulannya di sini, hijrah ya hijrah, tergantungnya kita sebenarnya. Bukan hanya sekedar atribut eksistensi, tapi lebih pada substansi, isi dari hijrah itu sendiri. Karena berkaitan dengan waktu, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab semua, bisa dijawab di waktu yang lain. Sebelum ngopi Ramadan ini mungkin bisa closing statement dari para narasumber. Siapa dulu? Terus Ayu dulu. Ini permasalahan terbesar bagi orang yang ingin menjadi baik itu adalah rasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain. Itu permasalahan yang paling vital, permasalahan yang paling sifatnya paling bahaya. Dalam kalam sufi, saya mengutip dalam hikmahnya, kalam hikmah Syekh Athaillah As-Sakandari, itu dalam kitab Hikam disebutkan bahwa maksiatun aurasat dallan waftiqoron khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbar. Artinya, kemaksiatan yang menyebabkan kita rendah, merasa rendah di hadapan Allah, takut kepada Allah, tunduk, ini lebih baik daripada taat ibadah kita yang menyebabkan kita takabur, menyebabkan kita merasa di atas, menyebabkan kita lebih baik dari orang lain. Ini menunjukkan bahwa permasalahan terpenting, permasalahan yang paling krusial bagi orang yang bertaubat adalah merasa lebih baik dari orang lain ini. Ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, menyalahkan, mengkafirkan, bid'ahkan, sejatinya kita sedang berada di bawah, kita sedang hancur-hancurnya, kita tidak bisa dikatakan orang yang hijrah yang sesungguhnya. Mungkin itu saja. Jadi dari awal telah dijelaskan panjang lebar. Saya juga tertarik dengan salah satu kisah Iblis itu ya. Kalaupun Anda merasa paling beribadah, saya rasa ibadah Anda masih kalah jauh dengan Iblis, karena dia sudah berpuluh-puluh ribu tahun beribadah, namun akhirnya karena sifat sombongnya itu oleh Allah ditempatkan di tempat yang paling hina. Jadi menurut saya tetap kedepankan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya kita fokuskan diri dulu untuk mengurusi hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan kerusakan, bisa menimbulkan kegaduhan.
daripada kita memfokuskan diri untuk menjadi orang yang lebih baik dengan melakukan ketaatan yang sifatnya formalitas sebenarnya. Jadi selamatkanlah diri Anda dari perkara buruk dulu sebelum kemudian Anda mencari perkara yang lebih baik, karena itu dampaknya akan lebih terasa. Oke, terima kasih. Semoga diskusi atau bincang-bincang ngopi ngobrol pintar di bulan Ramadan ini bisa menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita walaupun sedikit demi sedikit. Semoga ini menjadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, kita bertawassul dulu pada para masyayikh kita, para pendahulu kita. Ada dari untuk saja Al-Fatihah. Sekian, wallahu yaufiquna ila ma fi khair, khairul islamul muslimin, khairun nahdatul ulama wal nahdiin, khairul Indonesia wal Indonesiin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.